Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Fathia Libasya dengan NIM Akhir 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review survei konsumsi pangan penggunaan metode diet history dalam pengolahan data penilaian gizi. Perlu kita ketahui bahwa metode diet history ini tuh bisa digunakan untuk menilai pola konsumsi jangka panjang secara menyeluruh dan dia itu metodenya lebih representatif dan bisa mengidentifikasi kebiasaan makan secara konsisten. Nah, kalau di Jepang sendiri ini itu ada beberapa variasi untuk diet history yaitu yang pertama ada meal based diet history questionnaire atau MDHQ, juga ada brief type diet history questionnaire atau BDHQ. Nah, keduanya ini tuh metode ini sudah terbukti valid dan reliable di Jepang. Lalu untuk pelaksanaan metodenya sendiri, kalau diet history sendiri ini tuh bisa menggali pola konsumsi jangka panjang, dia itu bisa spesifik untuk jenis dan frekuensinya. Lalu untuk wawancaranya juga terstruktur atau juga bisa menggunakan kuesioner. Ini tuh bisa secara mandiri diisi oleh respondennya atau juga ada pendampingan seperti enumerator. Lalu juga lebih fleksibel berbasis kertas maupun digital. Di jurnal terbaru itu menyebutkan bahwa kini tuh lebih diarahkan pada screener seringkas berbasis FBDGs. Nah, ini bisa praktis untuk konseling. Lalu kalau yang buat metode MDHQ, yaitu self-administered, ini bisa menggunakan website atau kertas juga, dan periodenya itu selama 1 bulan terakhir. Ini itu lebih fokus kepada menilai per waktu makannya. Nah, juga ada 3 komponen, itu ada target 1 kelompok pangan utama, target 2 subkelompok, dan perilaku makan umum. Lalu untuk porsinya sendiri ini memang tidak ditanya secara langsung sehingga dia itu mengambil algoritma porsi baku berdasarkan weighted dietary record. Nah, nanti datanya itu diolah otomatis dan lalu dijumlahkan ke total harian. Ini juga beban respondennya termasuk rendah dan menunggu umpan balik personal berbasis website apabila menggunakan website. Lalu untuk BDHQ sendiri itu dia tuh hampir sama dengan MDHQ. Nah, tapi dia fokusnya lebih ke daftar frekuensi konsumsi kurang lebih ada 60 item untuk makanan maupun minuman dan ditambah dia itu ada pertanyaan khusus. Ini juga sama, dia tidak menanyakan porsi aktual, tetapi kalau di sini itu porsi bakunya dia menggunakan kategori usia atau jenis kelamin. Lalu nanti data dikonversi ke asupan harian via tabel komposisi pangan Jepang dan nanti ditambahkan dengan imputasi gula bila diperlukan. Lalu ini juga bisa menggunakan kertas maupun daring. Formatnya ini low burden sehingga efisien untuk surveillance populasi besar. Kalau buat analisis data dan pengolahan datanya sendiri, diet history ini itu data konsumsinya nanti dikonversi menjadi skor kualitas diet ini tuh menggunakan DQI dan DQS. Nah, nanti kalau buat pengolahannya itu pertama-tama dikategorisasi dulu makanannya, nanti dihitung frekuensinya, lalu akhirnya nanti dibandingkan dengan rekomendasi FBDGs. Nah, hasil akhirnya ini itu berupa klasifikasi kualitas diet itu bisa rendah, sedang maupun tinggi. Nah, screeners yang praktis ini itu berbasis FBDGs menggunakan skor kumulatif sederhana tanpa perangkat lunak khusus. Lalu kalau membuat MDHQ sendiri, jawaban yang buat tier 1 dan tier 2 ini nanti dimasukkan ke algoritma ad hoc dan nanti akhirnya ada estimasi pangan, energi maupun zat gizi. Nanti itu dipetakan ke kurang lebih 700, 900 sampai 960 kode pangan yang ada di tabel komposisi pangan Jepang. Dan untuk gula tambahan ini menggunakan FPAD. Nah, analisis statistiknya ini kalau buat penyesuaian energi itu menggunakan residual atau density. Kalau beda rata pakai uji berpasangan. Lalu untuk rankingan diet itu korelasi Pearson dan untuk bias proporsional itu pakai blend Altman. Nah, nanti hasil akhirnya ini dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Kalau buat yang MDHQ ini hampir 11-12 dengan MDHQ, yaitu frekuensi konsumnya nanti dimasukkan ke porsi baku menurut usia atau jenis kelamin, lalu food cost-nya ini menurut tabel komposisi pangan Jepang. Lalu untuk imputasi gulanya juga dari FPAD dan data diagregasikan ke kelompok pangan dan total harian. Nah, nanti ini energinya juga disesuaikan menggunakan density maupun residual. Nah, evaluasinya ini kalau buat bias kelompok itu menggunakan median atau mean, korelasi Spearman Pearson itu untuk perankingan diet, dan juga ada blend Altman. Nah, ini tuh nanti hasil akhirnya itu berupa skor kualitas diet siap hitung dan ini sudah terbukti valid terhadap food record. Lalu untuk kelebihan dan keterbatasannya, kalau buat yang dari story ini, kelebihannya dia itu bisa menggambarkan pola konsumsi jangka panjang dan metode ini juga representatif. Ini juga beridentifikasi kebiasaan makan konsisten dan hubungannya dengan penyakit kronis. Keterbatasannya itu rentan recall bias dan ada risiko over atau underestimation. Nah, nanti ini juga bergantung pada keterampilan dari pewawancaranya sendiri dan metode ini tuh cukup memakan waktu yang lebih lama sehingga solusinya seperti yang saya sebutkan tadi bisa menggunakan screeners yang lebih ringkas berbasis bukti. Untuk metode MDHQ sendiri kelebihannya nih
memang lebih fokus pada asupan per waktu makan. Juga beban pada respondennya rendah dan ini tuh cukup praktis untuk studi besar. Ini juga bisa melakukan ranking sebanding dengan DHQ maupun BDHQ. Keterbatasannya itu estimasi rata zat gizinya masih berbeda dari dietary records. Lalu untuk blend Altman-nya juga masih lebar, terus juga masih ada bias karena menggunakan porsi baku dan korelasi rendah untuk beberapa nutrien dan masih ada potensi bias dari beberapa bahan makanan yang musiman. Lalu kalau buat BDHQ sendiri kelebihannya beban pada responden juga rendah, lalu ini juga cepat dan murah, bisa dilakukan secara daring maupun kertas. Ini juga cocok untuk surveillance populasi besar dan cukup akurat pada kelompok sejumlah nutrien maupun kelompok pangan. Nah, keterbatasannya sendiri ini tuh sama, dia tuh kayak masih pakai porsi baku tanpa porsi aktual sehingga ada risiko over atau underestimation. Lalu untuk blend Alpan-nya juga masih lebar dan rankingnya lebih rendah untuk beberapa nutrien berbasis lemak. Dia juga kurang ideal untuk penilaian klinis individual. Lalu ini untuk validitas dan reliabilitasnya, di IT Story sendiri validitasnya ini sedang gak kuat terhadap metode referensi seperti 24-hour recall, diet records, dan biomarker. Untuk reliabilitasnya ini secara umum baik untuk tes retestnya dan keterbatasannya ini ada di responsif. Ini masih jarang diuji. Lalu untuk MDHQ sendiri validitasnya ini cukup untuk pemeringkatan zat gizi. Untuk biasnya sendiri ini akurasi individunya cukup rendah. Dan untuk kelebihannya dia itu tidak inferior terhadap BDSQ untuk skor kualitas diet. Nah, lalu untuk reliabilitasnya sendiri, daftar tes retestnya ini masih terbatas sehingga perlu penelitian lebih lanjut ke depannya. Untuk BDSQ sendiri, validitasnya ini juga cukup untuk pemeringkatan, tetapi dia itu akurasi rata kelompok hanya baik untuk sebagian nutrien saja. Lalu untuk jika diuji untuk anak atau remaja, dia itu cenderung overestimate pada asupan tinggi. Kalau buat yang dewasa ini, dia itu cukup valid terhadap food record. Nah, reliabilitasnya ini juga sama dengan MDHQ, perlu lebih banyak studi reproduksibilitasnya. Sehingga secara keseluruhan kita tahu bahwa dietary story itu lebih unggul untuk gambaran klinis komprehensif, untuk MDHQ lebih tepat untuk analisis mendalam per waktu makan, sedangkan untuk BDHQ paling efisien untuk surveillance populasi berskala besar. Sehingga kedepannya pemilihan metode itu memang perlu disesuaikan dengan tujuan penelitiannya sendiri mau ke arah mana. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.